Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cherry Mist, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang kisah horor pabrik tahu, teror mengerikan Yuda. Di pinggir sebuah sungai besar yang mengalir tenang, berdiri sebuah pabrik tahu tua yang dikelilingi oleh deretan pohon pisang yang rimbun dan sebuah pohon warudoyong yang tampak menyeramkan. Pabrik ini dulunya merupakan pusat aktivitas yang sibuk dengan aktivitas produksi tahu yang terus-menerus. Mesin-mesin pengolah tahu berdering siang dan malam, dan aroma tahu segar menyebar ke seluruh area sekitarnya. Namun, seiring waktu, pabrik ini mengalami penurunan dan akhirnya ditutup. Bangunan yang dulu dipenuhi dengan karyawan dan aktivitas kini menjadi terabaikan, menyisakan sisa-sisa mesin yang berkarat dan ruangan-ruangan kosong yang menyimpan kenangan-kenangan masa lalu. Sekarang, pabrik tahu itu terhenti dalam keadaan sepi dan suram. Struktur bangunan yang dulunya kokoh kini mulai retak dan rapuh, dengan dinding-dindingnya yang penuh dengan jamur dan lumut. Pohon pisang yang rimbun tumbuh liar di sekitar area, daun-daunnya yang besar bergerak-gerak lembut ditiup angin malam. Pohon warudoyong yang berada di sisi bangunan, dengan cabang-cabangnya yang menjorok ke arah tanah, memberikan kesan seolah pohon tersebut siap menyambut setiap ancaman yang mendekat. Lampu-lampu pabrik yang dulunya menyala terang kini mati dan gelap, membuat suasana semakin menakutkan di malam hari. Kegelapan menyelimuti pabrik, dengan bayangan-bayangan aneh yang bergerak di antara mesin-mesin yang tertutup debu. Suara-suara aneh dari dalam pabrik, seperti bisikan lembut dan derit-derit tidak wajar, bercampur dengan desah air sungai yang mengalir lambat, menciptakan atmosfer yang penuh dengan rasa takut dan misteri. Dahulu kala sebelum pabrik itu ditutup, ada kisah menyeramkan yang terjadi. Kisah ini diceritakan kembali oleh Yuda, seorang pekerja di pabrik tahu yang baru saja pulang dari pabrik itu. Dia baru saja menyadari bahwa ia telah meninggalkan handphonenya di dalam pabrik setelah pulang kerja. Meskipun malam mulai merayap dengan gelap yang pekat dan keletihan menggerogoti tubuhnya, Yuda tahu betapa pentingnya handphonenya. Dengan enggan, ia memutuskan untuk kembali ke pabrik. Saat Yuda tiba di pabrik, suasana malam yang tenang berubah menjadi dingin dan menyeramkan. Pintu utama yang berat berderit ketika ia dorong, dan udara di dalam pabrik terasa semakin dingin. Lampu-lampu yang seharusnya menyala di dalam pabrik mulai berkedip-kedip, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Ketika Yuda melangkah masuk, ia mendengar suara-suara bisikan yang tidak dapat ia mengerti. Suara itu datang dari arah luar, seperti angin yang membawa pesan-pesan yang tidak bisa ditangkap dengan jelas. Yuda mengabaikan suara itu dan langsung menuju ruang tempat ia meninggalkan handphonenya. Yuda menemukan handphonenya tergeletak di atas meja kerja yang berdebu, bersinar lembut dalam cahaya lampu yang berkedip-kedip. Rasa lega sejenak mengisi pikirannya, tetapi saat ia hendak meninggalkan pabrik, tiba-tiba ia merasakan ketegangan yang tak tertahan. Ia berlari ke pintu utama, hanya untuk mendapati bahwa pintu tersebut terkunci dengan sendirinya. Keringat dingin mulai membasahi dahi Yuda saat ia berusaha membuka pintu dengan panik.
Suara derit logam yang mengerikan terdengar, seolah pintu itu menolak untuk terbuka. Dalam kekacauan emosionalnya, ia menyadari bahwa tidak hanya pintu utama yang terkunci, tetapi lampu-lampu pabrik mulai berkedip lebih cepat, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Seolah tidak cukup menegangkan, udara di dalam pabrik tiba-tiba menjadi dingin secara ekstrim. Yuda merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seolah suhu di dalam pabrik turun drastis dalam hitungan detik. Dia merasa seperti terjebak dalam sebuah cermin es, di mana kegelapan seolah menelan setiap inci ruang di sekelilingnya. Ketika Yuda mulai mencari jalan keluar alternatif, ia melihat sosok bayangan hitam bergerak cepat di sudut pandangnya, hanya untuk menghilang seketika saat ia berbalik. Suara bergerak seperti benda-benda berat jatuh dan benturan-benturan dari arah yang tidak dapat diidentifikasi menambah ketegangan. Setiap langkahnya seolah terdengar seperti gema di lorong-lorong pabrik yang kosong. Di lorong-lorong gelap pabrik, Yuda melangkah dengan hati-hati, berusaha mencari jalan keluar alternatif. Tiba-tiba, di ujung koridor yang gelap, matanya menangkap sosok wanita berpakaian putih yang berdiri diam. Cahaya lampu yang berkedip-kedip membentuk siluet samar di sekitar wanita itu, menyoroti gaunnya yang basah dan menempel pada tubuhnya seolah baru saja keluar dari sungai. Wanita tersebut memiliki tatapan kosong, seolah melihat sesuatu yang jauh di luar jangkauan Yuda. Suasana sekitar terasa semakin menyesakkan, dan udara dingin semakin menyengat. Yuda merasa tertekan oleh kehadiran wanita itu, seolah hawa dingin dan keheningan mendalam di lorong membuatnya sulit untuk bergerak. Dengan penuh keberanian, Yuda mendekat, mencoba bertanya kepada wanita itu. Namun, sebelum ia sempat membuka mulutnya, wanita itu mulai membalas dengan bisikan lembut yang semakin lama semakin keras, seperti suara angin yang melintasi lorong yang panjang. Bisikan tersebut mengisi ruang dengan desahan yang aneh dan tak tertangkap, seolah-olah wanita itu sedang memanggilnya dari dalam kegelapan. Tiba-tiba, wanita itu mulai melayang ke atas, tubuhnya bergerak tanpa menyentuh tanah, membuat gaunnya bergetar lembut di udara. Suara tawa mengerikan yang menusuk telinga mengisi lorong, suara yang tampaknya berasal dari kedalaman kegelapan, penuh dengan rasa sakit dan penderitaan. Suara tawa itu menembus segala sesuatu di sekitarnya, membangkitkan rasa takut yang mendalam dalam diri Yuda. Ketika wanita itu semakin tinggi, ia mengeluarkan teriakan menakutkan yang melengking, dan cahaya lampu yang berkedip di sekitar lorong mulai memudar, seolah menutup mata terhadap kejadian mengerikan di depannya. Yuda, dalam keadaan terjebak antara rasa takut dan kepanikan, merasa tubuhnya membeku, seolah kegelapan dan suara menyeramkan tersebut ingin menelannya hidup-hidup. Yuda merasakan suasana semakin menegangkan saat ia berusaha mencari jalan keluar. Angin dingin yang tiba-tiba bertiup dari arah luar menciptakan rasa sesak yang menusuk, seolah seluruh pabrik mengurungnya dalam kegelapan. Saat ia menoleh ke arah luar melalui jendela yang berdebu, matanya menangkap pemandangan yang sangat menakutkan. Pohon warudoyong di halaman tampak bergerak sendiri. Pohon tersebut kini menyerupai makhluk besar dengan tanduk yang mencuat dari batangnya, menambah kesan mengerikan. Tangan-tangan hitam yang tampak dari cabang-cabang pohon seolah meraih dan mencoba menjerat siapa saja yang mendekat, dengan gerakan lambat namun menakutkan. Dalam kepanikan, Yuda berlari menuju pintu samping.
Namun, ketika ia melewati jendela yang lain, pemandangan yang dilihatnya semakin memperparah ketakutannya. Pohon-pohon pisang di sekitar pabrik mulai bergerak dengan sendirinya. Daun-daun besar mereka bergetar hebat, menghasilkan suara seperti rintihan hantu yang menembus keheningan malam. Pohon-pohon pisang itu, yang sebelumnya hijau dan segar, kini tampak berubah menjadi putih. Dengan penampilan seperti pocong yang melompat-lompat mengelilingi pabrik. Mereka bergerak secara acak namun terkoordinasi, seolah mengejar dan mengelilingi bangunan, menciptakan suasana seakan-akan pabrik itu dikelilingi oleh sosok-sosok tak terlihat yang menari-nari dalam kegelapan. Kegelapan semakin menyusupkan rasa aman Yuda, dan setiap kali ia berusaha menjauh dari jendela, ia merasa seolah ada sesuatu yang tidak terlihat mengikuti jejaknya, menambah rasa takut yang mencekam. Dalam keputusasaan, Yuda berlari menuju pintu samping dengan harapan mendapatkan jalan keluar. Namun perasaan terjebak dan dikejar oleh entitas-entitas yang tidak bisa dijelaskan semakin mendalam, mencekam setiap langkahnya dengan ketidakpastian yang menakutkan. Yuda pun terjebak di sana dengan ketakutan yang tak pernah bisa dibayangkan. Pagi hari berikutnya, para pekerja lain yang datang untuk melanjutkan pekerjaan di pabrik tahu terkejut saat menemukan Yuda. Mereka menemukan tubuhnya tergeletak di lantai ruang kerja, dalam posisi yang mengerikan. Yuda tampak melotot dengan mata yang kosong, mulutnya menganga lebar, dan tubuhnya kaku seperti patung. Tangan-tangannya membentang ke depan dengan gerakan seolah menolak sesuatu yang tak terlihat. Memberikan kesan bahwa ia sedang menghadapi ancaman yang tak bisa dijelaskan. Kondisi Yuda membuat para pegawai panik. Mereka mencoba memanggilnya dan menggoyangnya, namun Yuda tidak merespons. Rasa takut dan cemas mulai menyebar di antara mereka, dan dengan cepat mereka memutuskan untuk membawanya ke dukun di kampung terdekat, berharap ada penjelasan atau solusi untuk keadaan yang mengerikan ini. Dukun kampung, seorang pria tua dengan pengetahuan spiritual yang mendalam, melakukan berbagai ritual dan doa untuk mengatasi keadaan Yuda. Namun, meski berbagai upaya dilakukan, Yuda tetap dalam kondisi yang mengerikan. Ia tampak seperti kehilangan akal sehatnya, hampir setiap malam berteriak ketakutan dan mengeluarkan suara-suara aneh yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Para penduduk kampung dan pegawai pabrik merasa putus asa dan takut, menyaksikan Yuda yang kini menjadi bayangan dari dirinya yang dulu, terperangkap dalam ketakutan yang mendalam dan tidak bisa dijelaskan. Misteri di balik apa yang sebenarnya terjadi pada Yuda tetap tidak terpecahkan, dan kegelapan pabrik tahu itu terus menghantui mereka yang berani mendekat. Setelah kejadian menakutkan yang menimpa Yuda, pabrik tahu itu mengalami penurunan penjualan yang drastis. Meskipun dahulu pabrik ini dikenal dengan produk tahu berkualitas tinggi, segalanya berubah dalam sekejap. Pembeli mulai mengeluh tentang rasa dan aroma tahu yang dihasilkan pabrik tersebut. Tahu yang sebelumnya dikenal segar dan lezat kini memiliki bau busuk yang menyengat dan rasa asam yang aneh. Keadaan ini menciptakan kekhawatiran di kalangan pelanggan, yang akhirnya mulai menghindari pabrik tersebut. Setiap batch produksi baru tampak semakin buruk dari sebelumnya, seolah pabrik tersebut terjebak dalam siklus malapetaka. Rasa tak sedap dan bau busuk ini menyebar dengan cepat, menyebabkan reputasi pabrik hancur. Pembeli yang pernah setia mulai berpaling dan mencari alternatif lain.
Penjualan menurun drastis, dan pabrik yang dulunya ramai kini terlihat sepi dan terabaikan. Dengan pendapatan yang terus menurun dan biaya operasional yang terus membengkak, pabrik tahu itu mengalami kebangkrutan. Pemilik pabrik, yang sebelumnya optimis dan bersemangat, terpaksa membuat keputusan sulit untuk menutup pabrik tersebut. Akhirnya, pabrik tahu yang pernah menjadi pusat aktivitas kini ditinggalkan, berdiri sebagai monumen kesedihan dan misteri. Pabrik itu menjadi sebuah tempat yang ditakuti, tidak hanya karena kegelapan yang menyelimutinya, tetapi juga karena aura kesedihan dan kerusakan yang melingkupinya. Pabrik tahu yang dulu sibuk kini hanya menyisakan kenangan dan cerita mengerikan yang terus dihantui oleh mereka yang mengetahui apa yang terjadi di dalamnya. Terima kasih telah mendengarkan cerita, kisah horor Pabrik Tahu, Teror Mengerikan Yuda, bersama Cherry Mist. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap kesendirian malam yang sepi, selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cherry Mist untuk cerita-cerita horor lainnya.